Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tabel pertama itu ada di metode payback period atau pengadaan aktiva baru di pajak 15%. Nah ini caranya itu sama dengan, terus diklik yang laba akuntansi sebelum pajak 150 juta, dikali 15% ini diketik aja, ini langsung di-drag ke bawah. Nah ini langsung di total, itu caranya sum, di double klik. Ini yang tadi pajak 15% yang udah dicari tadi di-drag ke bawah, langsung di enter. Langsung ke tabel yang kedua itu laba akuntansi setelah pajak, caranya itu sama dengan, terus klik yang laba akuntansi sebelum pajak, dikurangi pajak 15%. Di enter, lanjut di-drag ke bawah, terus langsung di total, itu caranya sama dengan sum, di double klik. Terus yang tadi itu dicari di enter ke bawah, langsung di enter. Nah udah ketahuan, langsung ke tabel yang laba akuntansi setelah pajak. Untuk tahun yang ke-0 itu tetap 0. Terus yang tahun ke-1 itu caranya sama dengan, nah ini caranya itu langsung ke ketik yang laba akuntansi setelah pajak yang 127 juta ini di enter. Nah begitu juga yang berikutnya, ini tahun kedua ya, tabel yang kedua gini, ini juga sama sampai yang tahun keempat. Nah gini, terus yang penyusutan atau depresiasi untuk tahun ke-0 ini tetap 0. Terus habis itu lanjut ke tahun pertama itu sama dengan SLN double klik, itu langsung yang 900 juta atau cost itu di absolute, langsung titik koma. Terus yang salvage atau nilai sisa di absolute, titik koma. Terus umur ekonomis atau live di ini di absolute, lanjut di enter. Terus di drag ke bawah. Nah lanjut ke laba tunai setelah pajak. Oke lanjut yang tabel laba tunai setelah pajak ini untuk yang tahun ke-0 ini sama dengan, maaf salah teman-teman, langsung minus, terus 900. Nah gini, terus habis itu sama dengan sum, di double klik. Ini yang tabel laba akuntansi setelah pajak sama penyusutan atau depresiasi itu tarik, terus di enter. Nah ini bisa langsung di drag ke bawah. Nah untuk mencari payback period ini, nyari dulu yang tabel A, B, C, D, E ini dulu. Oke, kita masuk ke tabel A, B, C, D, E nya terlebih dahulu. Tabel A nya rumusnya itu sama dengan if double klik laba tunai setelah pajak tahun pertama lebih dari harga perolehan yang 900 juta, titik koma, 1, titik koma, if, double klik, terus sum, double klik, laba tunai setelah pajak dari tahun pertama sampai tahun kedua, terus ditutup kurung, lebih dari harga perolehan yang 900 juta, titik koma, 2, titik koma, if, double klik, terus sum, double klik, laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai tahun ketiga, tutup kurung, lebih dari harga perolehan yang 900 juta, titik koma, 3, titik koma, 4, tutup kurung 3 kali, terus di enter. Lalu untuk yang tabel B itu rumusnya if double klik laba tunai setelah pajak tahun ke-0 lebih dari nilai perolehan yang 900 juta, titik koma, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-0 dikurangi nilai perolehan yang 900 juta, tutup kurung.
terus dibagi laba tunai setelah pajak tahun pertama, titik koma, if, double klik, terus sum, double klik, laba tunai setelah pajak dari tahun pertama sampai tahun kedua, terus tutup kurung, lebih dari nilai perolehan yang 900 juta, titik koma, dalam kurung, sum, double klik, laba tunai setelah pajak yang tahun pertama sampai tahun kedua, tutup kurung, minus nilai perolehan yang 900 juta, tutup kurung, dibagi laba tunai setelah pajak tahun kedua, titik koma, if, double klik, sum, double klik, laba tunai setelah pajak dari tahun pertama sampai tahun ketiga, dalam tutup kurung, maaf, lebih dari nilai perolehan yang 900 juta, titik koma, dalam kurung, buka kurung, maaf teman-teman, sum, double klik, laba tunai setelah pajak dari yang tahun pertama sampai tahun ketiga, tutup kurung, minus nilai perolehan yang 900 juta, tutup kurung, dibagi laba tunai setelah pajak tahun ketiga, titik koma, buka kurung, sum, double klik, laba tunai setelah pajak dari tahun pertama sampai tahun keempat, tutup kurung, minus nilai perolehan yang 900 juta, tutup kurung, dibagi laba tunai setelah pajak tahun keempat, tutup kurung 3 kali, dikali 12, diketik, terus enter. Oke, lanjut yang tabel C, itu rumusnya sama dengan round down, double klik, yang tabel B yang 6, sekian itu, terus titik koma, 0, kurung tutup, enter. Kemudian kita lanjut yang tabel D, itu rumusnya sama dengan buka kurung, maaf teman-teman, buka kurung, yang tabel C yang 6 dibagi 12, tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel E yang terakhir, itu sama dengan round down, terus double klik, tabel A yang 3 dikurangi tabel D yang 0,5, terus titik koma, ketik 2. Oke teman-teman, ini maaf kita ada gangguan teknis, jadi kita ganti device. Untuk lanjut yang periode payback, ini rumusnya sama dengan if, double klik, tabel C yang 6 sama dengan 0, titik koma, tabel A yang 3, simbol dan, terus petik 2, spasi, tahun, T-nya besar, terus spasi lagi, terus petik 2, titik koma,
if double klik tabel pertama yang A yang 3 itu kurang dari sama dengan 1 titik koma 12 minus tabel C yang 6 simbol dan terus petik 2 spasi bulan B-nya besar spasi petik 2 titik koma tabel A yang 3 minus 1 simbol dan petik 2 tahun maaf teman-teman, itu sebelum tahun spasi dulu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tahun itu terus di spasi, terus petik 2, terus simbol dan, terus 12 minus tabel C yang 6 simbol dan, petik 2 spasi bulan B-nya besar spasi petik 2 tutup kurung 2 kali enter. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan yang terakhir, itu rumusnya if double klik. Terus di data aktiva itu ada payback diharapkan yang 3 tahun itu diklik lebih dari tabel E yang 2,5 titik koma petik atas 2 layak dipertimbangkan terus petik atas 2 titik koma petik atas lagi usulan ditolak petik atas tutup kurung enter. Oke teman-teman, kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu metode return of investment. Nah, kita langsung saja ke tabel laba akuntansi setelah pajak. Kita ngerjain pada pajak 15% pada tahun pertama dengan rumus sama dengan laba akuntansi sebelum pajak, yaitu 150 juta, kemudian dikali dengan pajak 15%, kemudian kalian absolutkan atau bisa tekan Fn F4 secara bersamaan, kemudian kalian enter. Hasilnya yaitu 22.500.000. Nah, untuk mempermudah kalian bisa langsung tarik ke bawah sampai tahun keempat. Nah, untuk jumlahnya kalian bisa dengan rumus sama dengan sum double klik, kemudian kalian dari tahun pertama tarik sampai tahun keempat, kemudian kalian enter dengan hasil 99.750.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan laba akuntansi setelah pajak pada tahun pertama dengan rumus sama dengan, tadi kan rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum pajak pada tahun pertama, kemudian dikurangi dengan pajak 15%. Pencet yang pajak, nah itu langsung di enter, di drag ke bawah. untuk jumlahnya sama dengan rumus yang awal tadi, sama dengan sum, kalian double klik, kemudian kalian klik pada laba akuntansi setelah pajak pada tahun pertama sampai tahun keempat, kemudian kalian pencet enter. Oke teman-teman, setelah mengerjakan laba akuntansi setelah pajak, kita akan lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu investasi rata-rata. Kita mengerjakan yang investasi awal tahun pertama dengan rumus sama dengan harga perolehan yang 900 juta, kalian klik, kemudian kalian enter.
Untuk selanjutnya yaitu pengerjaan investasi akhir tahun pada tahun pertama dengan rumus sama dengan kalian klik pada awal investasi awal tahun pertama, kemudian dikurangi kurung buka, kalian klik harga perolehan yang 900 juta, kemudian kalian absolutkan atau tekan Fn F4 secara bersamaan. Kemudian dibagi atau garis miring dengan masa manfaat yang 4 tahun. Kalian juga absolutkan atau tekan Fn F4 secara bersamaan. Setelah itu kalian kurung tutup, enter. Nah, untuk yang investasi akhir tahun ini kalian langsung tarik ke bawah sampai tahun keempat. Oke, kita kembali ke pengerjaan investasi awal tahun yang tahun kedua dengan rumus sama dengan klik yang akhir tahun yang 675 juta, kemudian kalian enter. Nah, untuk mempermudah kalian langsung tarik dari investasi awal tahun kedua sampai awal tahun keempat. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan rata-rata. Untuk pengerjaan rata-rata investasi rata-rata pada tahun pertama, kalian bisa dengan memasukkan rumus sama dengan average. Kalian double klik, kemudian investasi awal tahun pertama titik koma kemudian tekan investasi akhir tahun pertama, kemudian kalian enter. Nah, kemudian kalian tarik ke bawah sampai tahun keempat. Nah, untuk jumlah investasi selama umur proyek, rumusnya sama dengan sum, double klik, kalian tekan pada rata-rata tahun pertama, kemudian kalian tarik sampai tahun keempat, lalu enter. Oke teman-teman, kita langsung mengerjakan ROI. Untuk ROI rumusnya sama dengan kalian tekan pada jumlah laba akuntansi setelah pajak yang 565.250.000, kemudian kalian bagi garis miring jumlah investasi selama umur proyek yang 1.800.000.000, kemudian kalian enter. Hasilnya akan 31,40%. Untuk selanjutnya kita mengerjakan pada kesimpulan berdasarkan penyaringan. Berdasarkan penyaringan rumusnya sama dengan if kalian double klik, kemudian kalian tekan pada ROI lebih dari sama dengan kalian tekan pada ROI yang diharapkan 25%, kemudian titik koma, tanda petik, kalian ketik layak dipertimbangkan, kemudian petik lagi, titik koma, petik lagi, tidak, kalian ketik tidak layak, kemudian petik, habis itu tutup kurung tutup maksudnya teman-teman, maaf ya, kemudian kalian enter. Di sini jawabannya akan layak dipertimbangkan. Kita lanjut kesimpulan berdasarkan preferensi. Rumusnya sama dengan if kalian double klik, kemudian kalian tekan ROI yang 31,40%, kemudian lebih dari sama dengan ROI aktiva yang 29%, titik koma, kalian kasih tanda petik, kemudian tulis seperti tadi, layak dipertimbangkan, kemudian titik koma, petik, kemudian titik koma, petik lagi, kalian ketik tidak layak, tanda petik, kalian kurung tutup, kemudian kalian
enter. Jawabannya akan maaf teman-teman, ternyata saya salah tulis di sini layak ya, bukan lata. Layak. Kalian enter. Jawabannya akan layak dipertimbangkan. Oke, next kita beralih ke metode net present value. Kita akan menghitung pajak 20%-nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya, yang pertama sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikali dengan 20%. Lalu kita kuncikan dengan menekan Fn plus F4. Lalu kita enter. Dan untuk memudahkan kita tarik langsung ke bawah. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung laba akuntansi setelah pajak. Untuk rumusnya yang pertama sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurangin pajak 20%. Kemudian enter. Lalu kita tarik langsung ke bawah. Oke, next selanjutnya kita akan menghitung rumus laba tunai setelah pajak. Untuk tahun ke-0 rumusnya sama dengan dikurang harga perolehan, lalu kita enter. Dan selanjutnya untuk tahun yang pertama rumusnya adalah sama dengan sum double klik laba akuntansi setelah pajak ditarik sampai dengan penyusutan, lalu tutup kurung dan enter, dan langsung kita tarik ke bawah saja untuk memudahkan. Oke, next kita menghitung jumlahnya. Untuk tahun ke-0 rumusnya sama dengan harga perolehan, lalu kita enter. Untuk tahun yang pertama rumusnya adalah sama dengan laba tunai setelah pajak, lalu kita enter saja dan langsung kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung faktor diskonto. Untuk tahun ke-0 rumusnya adalah sama dengan 1, lalu kita enter. Lalu untuk tahun yang pertama rumusnya sama dengan 1 dibagi buka kurung 2 kali 1 plus bunga per tahun dikunci dengan Fn plus F4, tutup kurung 2 kali, lalu kita pangkat, klik 1, lalu kita enter, dan langsung kita tarik ke bawah. Oke, untuk nextnya rumus nilai kini tahun ke-0 rumusnya adalah sama dengan jumlah tahun ke-0 dikali faktor diskonto, lalu kita enter dan kita tarik ke bawah. Oke, next kita bakal menghitung jumlah nilai kini laba tunai. Untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan sum klik nilai kini tahun pertama kita tarik sampai dengan tahun keempat, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Untuk selanjutnya rumus nilai bersih kini perhitungan mener, itu rumusnya adalah sama dengan jumlah nilai kini laba tunai dikurang nilai kini tahun ke-0, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan menghitung rumus nilai bersih kini atau net present value. Itu rumusnya adalah sama dengan NPV bunga per tahun titik koma atau koma laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai keempat, tutup kurung, dikurang harga perolehan, lalu kita enter.
Lanjut, yang terakhir itu adalah rumus dari kesimpulan. Untuk rumusnya adalah sama dengan if nilai bersih kini lebih besar dari nilai berhasil diharapkan. Kemudian titik koma atau bisa koma, petik 2, kita ketik layak dipertimbangkan. Petik 2, titik koma, petik 2, kita ketik usulan ditolak. Petik 2, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah perhitungan metode internal rate of return, di mana di sini sudah disediakan tabel yang terdiri dari data teknis aktiva dan juga laba tunai investasi sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menghitung laba akuntansi setelah pajak, dimulai dari tahun ke-0, jadi 0, dari tahun ke-0 adalah 0. Dari tahun pertamanya rumusnya adalah sama dengan, kemudian laba aktiva setelah pajak dikenain sini, lalu kita kunci atau kita absolutkan, enter. Untuk memudahkan teman-teman dalam perhitungan tahun kedua sampai dengan keempat, kita bisa mengdrag atau tarik sampai ke bawah begini ya. Selanjutnya ada penyusutan atau depresiasi. Rumusnya sama seperti sebelumnya, di tahun ke-0-nya adalah 0, di tahun pertamanya adalah sama dengan, lalu kita pilih yang penyusutan depresiasi 225 juta di tabel ini, kita absolutkan seperti sebelumnya, lalu enter. Nah, dalam perhitungan ini juga sama, kita bisa langsung tarik ke bawah untuk sampai dengan tahun keempatnya supaya memudahkan teman-teman sekalian. Selanjutnya itu dari laba tunai setelah pajak, rumusnya adalah sama dengan minus dari 900 juta ini yang diperoleh dari harga perolehan aktiva, lalu enter. Dimana untuk selanjutnya ini rumusnya bisa dicari dengan sama dengan, lalu pilih sum, double klik ya, kurung buka, lalu kita pencet laba akuntansi setelah pajak dan penyusutan dari tahun pertama. Nah, untuk di tahun kedua dan ketiganya kita dapat langsung menarik ke bawah supaya memudahkan dalam perhitungannya. Nah, karena sudah dihitung, kemudian kita beralih ke perhitungan IRR-nya, di mana IRR ini rumusnya adalah sama dengan, sama dengan IRR, di double klik ya teman-teman. Kurung buka, kemudian kita hitung laba tunai setelah pajak dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-4. Maaf, ada kesalahan teman-teman, kita ulangin lagi. Jadi tadi rumusnya adalah sama dengan IRR, double klik, kurung buka, perhitungan laba tunai setelah pajak dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4, kemudian titik koma, lalu
biaya modal yang 16% ini, kemudian kurung tutup, enter. Selanjutnya untuk menghitung IRR-nya sendiri adalah rumusnya sama dengan IRR di double klik, kurung buka, perhitungan laba tunai setelah pajak dari tahun 0 sampai tahun keempat ditarik ke bawah seperti ini, kemudian titik koma, lalu biaya modal yang 16%, kurung tutup, enter. Selanjutnya untuk menentukan kesimpulannya, rumusnya adalah sama dengan if di double klik, kurung buka, lalu dari IRR-nya ini yang 7%, kemudian lebih besar, lalu pilih yang biaya modal 16% ini, kemudian titik koma, lalu tanda petik, ketik manual, layak, dipertimbangkan, tanda petik lagi, titik koma, usulan ditolak, tanda petik, kemudian kurung tutup, enter.